Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, puji syukur marilah kita panjatkan kedatangan Rabbi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di semester 2 pertemuan kedua, alhamdulillah kita bisa pembelajaran walaupun dalam suasana masih dalam pandemi, masih menggunakan media atau alat daring atau jarak jauh. Tapi tidak terlepas itu, kalian harus tetap semangat, jaga kondisi kalian, jaga kesehatan kalian, ya. Jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa agar semua musibah yang melanda di negara kita, khususnya negara Indonesia, cepat berlalu, penyakitnya cepat diangkat sama Yang Maha Kuasa. Dan Bapak ingatkan kembali, kalian tetap jaga kesehatan, jangan terlalu berkerumunan, lebih baik diam di rumah saja, ya, jangan kemana-mana, karena sekolah masih memfasilitasi kegiatan pembelajaran daring ini. Terlebih dahulu, sebelumnya, gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, ya. Pada kesempatan ini, pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan, tapi sebelumnya lebih baik kita berdoa dulu dan membaca surat Al-Fatihah saja, satu balikan saja. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini diberi kelancaran. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pembacaan berdoa secara bersama-sama, ya. Kita mulai saja. Pada pertemuan sebelumnya dalam pembelajaran teknologi layanan jaringan ini, ya, yang sudah kalian catat di minggu kemarin, nah Bapak akan jelaskan kembali materinya, yaitu pada bab ini mempelajari proses komunikasi data dan suara dalam jaringan. Kompetensi intinya di sini memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tetap tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional datar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja komponen utama dalam jaringan. Di mana 3.1-nya menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Sebelum kita terlebih jauh, ya, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Di minggu sebelumnya sudah disampaikan bahwa komunikasi itu adalah hubungan. Kalau data adalah informasi dalam jaringan, berarti hubungan komunikasi data dalam sebuah jaringan. Sebenarnya ada dua prinsip dalam komunikasi data, ya. Komunikasi itu adalah hubungan, data adalah informasi, jaringan berarti sekumpulan, ya, yang saling sekumpulan dari beberapa komponen, itu disebutnya jaringan, baik itu komputer ataupun perangkat yang lainnya. Nah, komunikasi dalam jaringan ini ada pada komputer terutama, ya. Komunikasi pada jaringan dalam komputer ada 4 komponen yang utama yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama ada sender. Nah, ini sender atau pengirim. Itu berupa perangkat ataupun berupa manusia. Ada protokol itu alur atau jalannya. Kalau dalam media internet, jalan protokolnya banyak sekali, ya. Contohnya misalkan HTTP dan lain sebagainya. Media transmisi, media itu saluran itu berupa kabel,
tembaga atau fiber optik atau YTV atau STV. Kalau receiver itu penerima, bisa manusia, bisa perangkat juga. Nah, sebelum kita terlebih dahulu ya, kita harus tahu bahwa pada dasarnya teknologi berkembang pada abad itu, kalau tidak salah teknologi itu berkembang pada abad ke-21 sekarang ya, yang sangat tergantung pada teknologi. Misalnya teknologi, mungkin kalian sudah dengar yang namanya itu satelit ruang angkasa yang pertama diluncurkan di dunia, yaitu di Rusia. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali dengan diluncurkannya satelit di ruang angkasa pada tahun 1957 kalau tidak salah. Semakin berkembang teknologi ini karena cakupannya luas ya, mendunia. Nah, itu komunikasi. Banyak orang, bahkan banyak dari belahan dunia yang jauh, yang mempunyai peralatan seperti laptop atau komputer dan telepon pun menjadi wujud perkembangan teknologi pada masa kini. Salah satu bentuk yang sangat spesifikasi yaitu dengan perkembangan pertama munculnya jaringan, kalau tidak salah di negara Amerika Serikat ya. Mula pertama munculnya sebuah jaringan komputer itu adanya yaitu di Amerika Serikat. Nah, di Rusia pertama kali diluncurkannya satelit. Kita tahu bahwa satelit adalah benda yang ada di luar angkasa. Satelit yang dalam jaringan berarti satelit komunikasi, yaitu sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa ya, yang diluncurkan di Rusia pertama kali, di negara Rusia ya, pada tahun 1957. Nah, satelit ada dua macam ya, perlu kalian ketahui bahwa perkembangan komunikasi jaringan itu satelit ada dua macam. Ada satelit alami. Satelit alami itu benda-benda yang diluarkan di angkasa ya, angkasa yang diorbitkan sebuah planet yang lebih besar, misalkan contoh bulan atau dan sebagainya. Ada satelit buatan. Kalau satelit buatan, benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain. Contoh seperti yang kita ketahui di negara kita ada disebut dengan satelit falapa ya. Jadi perkembangan tadi sudah disampaikan bahwa perkembangan jaringan komputer itu, perkembangan jaringan itu terlepas dari perkembangan pertamanya diluncurkan sebuah satelit di negara Rusia pada tahun 1957. Nah, itu. Jadi sekali lagi bahwa perkembangan teknologi di abad 21 ini semakin beragam, semakin berkembang terus. Berarti kita alhamdulillah kita terjun dalam era masanya perkembangannya teknologi. Segala sesuatu apapun dapat dikerjakan dengan menggunakan teknologi. Nah, sekali lagi bahwa komunikasi pada jaringan komputer itu ada 4. Yang utamanya ada sender, pengirim, manusia dengan perangkatnya, apa itu komputer atau laptop, protokol itu jalannya, atau alurnya ya, protokol jalannya, mau kita mau kemana arahnya. Media itu alat, media transmisi, media salurannya itu alat, itu berupa menggunakan kabel. Ada kabel mungkin sudah disampaikan, UTV, STV ya, fiber optik, koaksial. Nah, itu ada juga yang menggunakan gelombang elektromagnetik atau menggunakan cahaya juga. Receiver itu penerima. Nah, itu dalam proses komunikasi data dalam sebuah jaringan ya, proses komunikasi dalam sebuah jaringan di mana ada server sebagai pelayan mengirimkan simbol informasi melalui encode, protokol encode, artinya pengiriman pengkodean informasi berupa simbol atau isyarat. Contoh saja, ketika kita mengirim data melalui layanan email ya, data ditransferkan atau dikirim ya, melewati beberapa perangkat dan akan diterima oleh receiver. Nah, dalam proses komunikasi data ini yang kedua yang tidak penting juga itu sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk elektromagnetik. Pada suatu jaringan komputer merambat atau memancarkan dengan sistem jaringan komputer ya.
melalui kabel dulu. Nah, sinyal listrik kan dialurkan, itu kan sinyal listrik yang dialirkan. Misalkan kita mengirimkan data lewat kabel UTV, nah melewati kabel dulu. Nah, sebenarnya dikirimkan itu berupa sinyal listrik, ya. Nah, diterima oleh komputer menjadi digital. Digital itu, ingat bahwa kita pernah belajar bilangan digital, bilangan 0 dan 1. 1 itu dalam keadaan menyala, 0 dalam keadaan tidak menyala. Nah, itu. Nah, sama ketika proses komunikasi sekarang itu GSM yang menggunakan elektromagnetik atau yang menggunakan fasilitas sinyal WiFi dan sebagainya, menggunakan gelombang, dipancarkan sinyalnya, diterima oleh perangkat yang mengubah asalnya gelombangnya melalui udara, dirubah menjadi yang diterima oleh apakah itu perangkatnya modem atau perangkatnya router atau apapun bentuknya itu, ya. Nah, agar suatu perangkat dapat berputar data, diperlukan perangkat untuk mengubah sinyal analog menjadi digital maupun sebaliknya. Kalian mungkin sudah tahu, ya, ketika mengirimkan data itu dirubah, ya, apakah itu sinyalnya analog, asalnya sinyal analog menjadi sinyal digital. Misalkan ada perangkat yang namanya yaitu modem, modulator, demodulator, yang fungsinya mengubah sinyal analog menjadi digital, begitu juga dari digital menjadi analog, biar diterima oleh komputer, ya, biar diterima oleh komputer. Contoh, kita mengirim melalui jaringan, dikirimkan sinyal analog, diterima itu apakah itu melalui hub sebagai pengubahnya, ya, biar diterima oleh si perangkat komputer, berarti mengubah sinyal analog menjadi digital, dan begitu juga sebaliknya. Nah, itu proses komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, selanjutnya ada proses komunikasi pada jaringan telepon, ya. Dulu sebelum berkembangnya proses komunikasi jaringan komputer, ya, dimana proses utama tadi sudah disampaikan bahwa jaringan komputer itu ada sender, dimana suatu proses seseorang atau beberapa kelompok, organisasi atau masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Protokol, sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dari penggunaan antara dua komputer atau lebih. Media transmisi, yaitu media atau alat penghubung antara pengirim dan data. Karena jarak yang jauh, maka data tersebut dahulu diubah menjadi kode atau isyarat dan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data. Receiver, yaitu penerima, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan, atau sumber komunikator, yaitu yang namanya receiver. Oke, ya. Jadi sekali lagi bahwa cara kerja jaringan komputer diawali dengan sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan, ya, pada suatu jaringan komputer, dengan prinsip jaringan agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi diperlukan sebuah alat yang bernama yaitu modem yang merubah sinyal analog menjadi digital dan digital menjadi analog. Oke, ya, paham ya, itu proses komunikasi jaringan komputer. Selanjutnya yang kedua yaitu proses komunikasi pada jaringan telepon. Oke, ya. Jaringan telepon yang masih menggunakan medianya yaitu kabel. Kabelnya biasa yang dipakai itu yaitu kabel tembaga, ya, atau koaksial. Pada proses komunikasi jaringan telepon ini, jaringan telepon kabel dulu mah itu jaringan telepon rumah, tapi sekarang sudah mulai hilang, ya, dengan berkembangnya jaringan GSM. Jadi sebelum adanya jaringan GSM yang sekarang kalian sering menggunakan alat komunikasi yaitu handphone, yaitu dengan memanfaatkan jaringan GSM. Dengan perkembangannya semakin ada 3G dari 1G dulu, ya, 1G, 2G, 2,75,
3G, 3,5 dan 4G atau 4G. Nah itu sebelum adanya jaringan GSM ada komunikasi jaringan telepon dulu ya. Ya mungkin sekarang sudah mulai punah atau hilang. Makanya perusahaan Telkom ya, perusahaan BUMN itu Telkom dulu yaitu dengan membuatkan jaringan telepon kabel yang ada dipasang di rumah-rumah. Kalau di luar mungkin ada wartel, warung telepon, mungkin kalian belum karena kalian lahirnya di era 2021 kemungkinan belum tidak pernah mengalami komunikasi dengan menggunakan jaringan telepon kabel ya, karena sudah adanya jaringan GSM. Ya, jadi perlu kalian ketahui dan perlu kalian sampaikan. Jadi sebelum adanya jaringan GSM itu ada jaringan telepon kabel dulu ya. Nah ini di mana perkembangan teknologi informasi komunikasi yang begitu pada saat ini ketinggalan zaman juga. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan tanpa kabel ya. Nah proses dulu komunikasi itu dengan menggunakan kabel atau dengan istilah dengan perusahaannya yaitu di bawah BUMN bernama yaitu Telkom. Pernah lihat nggak kalian atau pernah dengar nggak Telkom? Kalau sekarang produksinya diperbanyaknya itu ke speedinya ya, ke jaringan internetnya. Kalau sekarang mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar atau kantor-kantor ya pasti masih menggunakan pesawat telepon, namanya pesawat telepon. Itu diperlihatkan seperti apa pesawat telepon ini. Nah kebutuhan bandwidth, besar bandwidth ya, yang jaringan komunikasi harus memiliki kemampuan yang baik dalam mentransmisikan bandwidth tersebut. Guna melakukan transmisi yang baik berupa suara, data maupun video, ada beberapa komponen pada komunikasi jaringan telepon atau jaringan telepon itu disebut dengan PSTN, Public Switch Telephone Network. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat ya, pada teknologi ini ketinggalan zaman. Hal ini bisa terlihat dengan perkembangan jaringan wireless ya, sudah mulai hilang sekarang jaringan yang menggunakan kabel itu karena jaringan wireless yang jauh melebihi wireline. Jadi wireless itu tanpa kabel, kalau wireline menggunakan kabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireline diterapkan pada telepon rumah. Tadi sudah sampaikan Bapak ya. Pada telepon rumah, jadi rumah-rumah dulu. Kalau ada komunikasi belum adanya handphone, ada telepon rumah dulu. Atau kantor yang biasanya menggunakan pesawatnya itu medianya itu kabel. Nah ini proses jaringan telepon kabel ya. Dulu seperti ini. Hampir ada titik-titiknya, jadi setiap kabel itu melewati rumah. Nah ini mungkin mungkin kalian sering lihat ya kabel-kabel di luar rumah kalian yang masih menggunakan pesawat telepon rumah, atau di kantornya yang masih menggunakan pesawat telepon rumah. Seperti ini gambarannya. Pertama ada kantor Telkomnya di sana ya, exchange switchingnya kantor Telkom. Nah ini kantor Telkomnya ini nih, di sini nih. Kantor Telkomnya kalau kita pusatnya itu di Sukabumi, dekat Lapang Merdeka ya. Kalau kalian lihat nanti, kalau kalian bikin PKL di Telkom, mungkin kalian pasti belajar jaringan telepon kabel seperti ini ya prosesnya. Dari kantor Telkom dulu ada MDF-nya. MDF itu apa sih? MDF itu main distribution frame, artinya terminal kabel yang menghubungkan pelanggan dengan terminal yang lainnya ya. Yang tersebut setelah MDF ini terminalnya, mungkin servernya, pusatnya. Jadi hubungan semuanya kabel dari sini untuk melayani pelanggan rumah-rumah di tiap rumah atau di kantor. Semuanya akan berkaca pada server ini, pusatnya. Base-nya tempatnya di MDF ini. Selain MDF, kabelnya melewati RK. RK itu rumah kabel, sebuah perangkat terminal saluran dari EDF ke EDF. Jadi terminalnya di sini, titik-titiknya ini tiang-tiangnya ya, tiang-tiangnya. Jadi prosesnya begini. Pesawat misalkan kita A di posisi pelanggan A, mau nelpon ke pelanggan B. Nah, berarti kita nelpon itu ngomongin lewati dulu ini, ya, melewati terminal box dulu. Ini pesawat teleponnya, nomornya berapa nanti diputar oleh kita. Namanya misalkan kalau Sukabumi, berapa kodenya Sukabumi. Kalau misalkan daerah kita keluar kota itu ada kodenya. Kalau ke Sukabumi misalkan 02
66. Kalau ke Jakarta awalnya 021. Nah itu beda-beda biasanya, tergantung dari wilayahnya, ada kodenya. Kalau Sukabumi 0266 kalau tidak salah. Nah, si Tabal itu melewati terminal box dulu, ya, adanya di luar rumah, menghubungkan saluran pelanggan dengan di luar rumah. Setelah itu ada baru ke IDF. IDF itu sebuah perangkat kabel saluran telepon kabel dengan ukuran kecil. Jadi setiap rumah, misalkan wilayah rumah tersebut, shelternya mungkin di sini. Setelah shelternya di sini, baru nanti ke rumah kabel, baru ke MDF. Nah itu. Jadi pesawat telepon yang bisa mengirimkan data dan menerima sinyal suara, ya. Pesawat telepon juga dilengkapi dengan DTMF atau medial nomor, memutar nomor. Nah ini prosesnya, ya, seperti ini. Jadi kita mau nelpon ke B, lewati dulu ini dulu. Ya, setelah itu baru dikirimkan lagi ke sini, ke terminal box ini. Baru kita diterima. Nah itu, senter telepon perangkat yang harusnya melakukan proses hubungan dengan operator lain. Oke. Sampai sini, di sini ada pertanyaan dulu. Jangan lupa untuk dicatat ya. Di buku kalian dicatat, silahkan sambil dicatat saja dan dipahami. Jadi sebelum adanya jaringan telepon yang jaringannya menggunakan handphone, atau dengan istilah kita GSM ya, Global System Mobile, karena mobile itu berjalan ya, jadi bisa dimanapun kita berada, bisa berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Kalau dulu seperti ini menggunakan kabel. Nah itu mungkin berkembang WLAN dulu disebutnya ya, berkembang lagi. Nah ini perangkat tadi nih, di sini di sentral telepon tadi yang ada di Sukabumi ini MDF-nya. Jadi kabel-kabel dari rumah itu ke sini kecil sekali ya. Ada terminalnya, MDF-nya dimasukkan ke sini, penghubungnya. Di sini ya, di sini sentral teleponnya, wadahna-nya, rakna di dalamnya ada MDF ini sentral. Nah ini tadi yang disebut dengan IDF-nya atau rumah kabelnya. Di sini rumah kabelnya ya. RK, rumah kabelnya di sini. Jadi dari di sini, nah, rumah kabel seperti ini. Nah ini splitternya kalau tidak salah ya. Ini pesawat telepon seperti ini dulu ya. Pesawat telepon seperti ini. Lebih bagus sekarang ini. Karena ada sekarang mesin fax. Ini mesin fax sendiri ya. Kita bisa mengirim surat melalui media ini. Nah ini pesawat telepon seperti ini dulu ya. Nah itu proses komunikasi dalam jaringan telepon ya. Jadi media kabel. Nah ini media kabel itu terdapat dua jenis kabel yang digunakan untuk mendeteksi transmisi kabel tembaga. Nah ini ya, pada pesawat telepon itu ada media kabel yang digunakan, yaitu menggunakan koaksial kabel ya, kabel yang dibungkus dengan metal lempek, dan yang menggunakan fiber optik. Yang terbaru sekarang yang menggunakan fiber optik, kecepatannya lebih bagus daripada koaksial pengiriman datanya ya. Nah sekarang Telkom, perusahaan yang membawahi semua jaringan telepon kabel ini, sekarang berubah mungkin ya, tidak fokus lagi ke teleponnya karena kalah saing dengan GSM. Maka kita beralih ke media internetnya, ada Speedy ya, Speedy. Oke, selanjutnya yang kedua, proses komunikasi jaringan telepon seluler GSM, Global System Mobile. Nah, proses komunikasi jaringan telepon seluler di negara kita, negara Indonesia, memiliki jaringan nirkabel atau dikenal dengan nirkabel. Ada yang GSM ya, Global System Mobile, dan ada CDMA, Code Division Multiplex Access. Nah ini telepon seluler yang menggunakan handphone. Bedanya apa Pak GSM dan CDMA? Bedanya yaitu dari frekuensinya saja yang membedakannya. Kalau CDMA mungkin menggunakan plexi ya, dulu mah ada. Kalau kita mungkin tidak terlalu tidak terlalu membuming di arah kita ya. Yang membuming di kita itu ya GSM, apakah itu Indosat, Telkomsel, itu GSM kan, Indosat, Telkomsel, terus Tri, terus Telkomsel, terus banyak lagi. Itu GSM. Kalau CDMA itu plexi ya. Nah itu
jaringan telepon seluler. Nah, jaringan telepon seluler prosesnya, misalkan kita proses jaringan telepon seluler itu, kita mengirim dari A ke B. Mau nelpon dari A, mau ke misalkan dari Evita ke Nuraini misalkan ya. Nah, Evita mengirimkan telepon dengan memutarkan nomor HP-nya, akan diterima oleh mana? Oleh BTS dulu sebagai pemancarnya, base transmisi stasiun. Ya, akan BTS dulu. Setelah prosesnya tidak langsung ke sini, ada lewat beberapa tahapan dulu ya. Ada BTS. BTS itu seperti shelter-shelternya. Mungkin di sini di mana ya? Di sini ada di Bojong Pentas kan ya, ada tower besar. Nah, di bawahnya ada BTS. Nah, itu perangkat telepon seluler ya. Seperti itu. Jadi ini tanpa menggunakan kabel. Ini semuanya tanpa menggunakan kabel, menggunakan gelombang elektromagnetik. Maka kalah saing kan? Yang menggunakan proses kabel itu kalah saing dengan menggunakan gelombang elektromagnetik ini. Nah, BTS diterima oleh BSC yang ada di Sukabumi, MSC yang ada di Jakarta ini, MSC juga sama. Baru maaf. Nah, baru akan diterima. Prosesnya lama, sekian detik bisa nyampe ke yang kita dituju ini. Jadi prosesnya panjang sekali sebenarnya ya. Nah, itu karena apa ini? Karena ada teknologi semakin mudah memudahkan kita untuk berkomunikasi itu ya. Jadi sekali lagi proses jaringan telepon seluler, jadi sekali lagi ada dua ya, ada GSM dan ada CDMA. Kalau GSM itu perkembangannya ada 1G generasi ke-1 G itu ya, ada 2G generasi kedua, ada 2,75, ada 3G generasi ketiga ya. Nah, itu seperti itu. Mungkin sampai sini dulu ya yang Bapak sampaikan. Nah, ini pertemuan berikutnya akan disampaikan nanti perkembangan mengenai GSM seperti apa dan satelit pertama yang GSM itu. Nah, setelah itu nanti kalian jangan lupa ya, lihat di absen kalian, jangan lupa setiap materi absennya di classroom ya. Setelah ini nanti kalian kerjakan soalnya di akhir. Silakan kalian catat soalnya. Nomor 1, jelaskan proses komunikasi pada jaringan komputer. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang, dan setelah berikan contoh apa yang Anda ketahui tentang sender, tadi sudah disampaikan. Protokol itu apa, media transmisi itu apa, receiver apa, dan itu beri contoh. Dan yang terakhir, jelaskan proses komunikasi pada jaringan telepon itu seperti apa tadi ya. Bapak udah sampaikan. Nanti kalian boleh di WA saja jawabannya ke Bapak ya. Jangan lupa untuk absensi. Kalau ada pertanyaan boleh nanti kalian langsung chat pribadi saja oleh Bapak ya. Seperti apa? Nanti boleh kalian chat pribadi atau japri ke Bapak kalau ada pertanyaan. Untuk sementara sampai di sini dulu untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan apa yang barusan kita sampaikan atau yang Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekali lagi selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.